Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang perkoperasian. Pada video kali ini akan dibahas dimulai dari pengertian koperasi sampai dengan motivasi dalam berkoperasi. Terima kasih yang telah mengklik video ini dan selamat menonton. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian koperasi. Menurut Wikipedia, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, koperasi ialah badan hukum yang didirikan dengan pemisahan kekayaan dari anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha sesuai prinsip dan nilai koperasi. Yang kedua adalah tujuan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah azas koperasi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada ditambah asas kegotong royongan. Ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Gotong royong menandakan adanya kerjasama dan tanggung jawab, serta asas kekeluargaan menandakan bahwa keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama. Yang keempat ada landasan koperasi. Ada 4 landasan koperasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila yang juga merupakan falsafah dan dasar negara. Yang kedua, landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang ketiga, landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan landasan operasional lainnya seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Yang terakhir ada landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Yang kelima ada sejarah koperasi. Bermula pada abad ke-20, pada awalnya koperasi dibentuk oleh usaha dari orang-orang yang sangat kaya. Lalu seiring dengan penderitaan yang disebabkan oleh sistem kapitalisme, rakyat-rakyat dengan kemampuan ekonomi terbatas semakin terdorong untuk mempersatukan diri untuk menolong diri dan rakyat lainnya. Lalu pada tahun 1896, seorang pamong praja Patih R. Arya Wirya Atmaja mendirikan sebuah bank di Purwokerto untuk para pegawai negeri atau golongan priai. Hal ini dikarenakan ia ingin menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat. Ia juga terinspirasi oleh koperasi kredit model seperti di Jerman. Kemudian bank ini dilanjutkan oleh De Wolf van Westroot, seorang asisten residen Belanda. Setelah Wolf van mengunjungi Jerman, ia mengubah bank pertolongan tabungan sebelumnya menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Karena ia berpikir bahwa bukan cuma para pegawai yang perlu dibantu, namun juga para petani. Dan selanjutnya ia menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Ia juga mengusulkan koperasi kredit padi, namun pemerintah Belanda menolak, tetapi malah mendirikan bank-bank dan lumbung-lumbung baru.
Organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1927 dibentuk juga Sarekat Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebar luasan semangat koperasi. Pada 1942, Jepang menduduki Indonesia dan lalu mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya, dan koperasi terus berkembang hingga sekarang. Yang keenam ada lambang koperasi. Sejak berdirinya koperasi, terdapat dua jenis lambang koperasi yang berbeda, serta dua kali pergantian. Lambang koperasi yang pertama ialah seperti ini. Lambang koperasi yang pertama digunakan dari tahun 1947 sampai tahun 2013. Lalu pada tahun 2013, lambang koperasi dibuat menjadi lebih modern seperti ini. Di tahun 2015, Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin menganulir penggunaan bunga teratai versi pemerintah pada lambang koperasi yang kedua. Lalu pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, lambang koperasi kembali lagi ke lambang yang lama. Yang ketujuh ada manfaat koperasi. Yang pertama ialah manfaat ekonomi, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. Yang kedua, manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. Yang ketiga, manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. Dan yang keempat, manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Selanjutnya ada manfaat non-ekonomi. Manfaat ini juga disebut dengan manfaat sosial. Manfaat ini menggambarkan apa yang dirasakan oleh anggota koperasi. Contohnya ialah seperti kepuasan. Manfaat ini juga tergantung dari semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Maka akan semakin tinggi pula manfaat non-ekonomi yang akan diperoleh oleh anggota koperasi. Yang kedelapan ada motivasi koperasi. Motivasi berkoperasi seharusnya didasari oleh latar belakang kepentingan yang sama. Karena suatu aktivitas bersama yang didasari oleh kepentingan bersama akan membuahkan bentuk kerjasama yang harmonis nantinya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita menonton video ini lagi. Jadi terima kasih untuk kalian semuanya dan sampai jumpa.